Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafaa billahi syahida. Nahmatullah wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa ala man tabi'ahum bi ihsan ila yaumi yub'atsun yauma la yanfa'u malu wa la banun illa man atallaha biqalbin salim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qawluhu sallallahu alaihi wasallam ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi sayyi'atal hasanata tamquha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Wa ba'd, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Mari kita mulai kajian kita. Yang lalu kita telah sampai ayat 25. Nah, ayat 24. Sekarang ayat 25. Ayat 25 pada halaman 234. Halaman 234. Ayat 25, ayat 26. 25 sudah. Mulai ya bani Adam qad anzalna 'alaikum libasan yuwari sawatikum warisha. Kita akan baca sampai 2 ayat, ayat 26 dan ayat 27. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillah. Ya bani Adam qad anzalna 'alaikum libasan yuwari sawatikum warisha wa libasut taqwa dzalika khair. Dzalika min ayatillahi la'allahum yadhakkarun. Ya bani Adam la yaftinannakumus syaitan kama akhraja abawaykum minal jannah yanzi'u anhuma libasahuma liyuriyahuma sawatihima innahu yarakum huwa wa qabiluhu wa min haitsu la tarawnahum inna ja'alna asy-syayatina awliya'a lilladzina la yu'minun. Shadaqallahul azim. Dari beberapa ayat yang lalu, yaitu menerangkan
kisah Nabiullah Adam, yaitu mulai surat Al-A'raf ini ayat 10 dan berikutnya ada di dalam surat Al-Baqarah ayat 30 sampai ayat 37. Itu menerangkan kisah Adam alaihissalam. Berikutnya masih diteruskan dalam ayat surat Al-A'raf ini tentang Nabi Adam. Bismillahirrahmanirrahim. Ya bani Adam, ya bani Adam sama dengan ya ayuhan nas. Adam dan bani keturunannya itu manusia, Pak. Dan manusia pertamanya Adam. Ini menurut Al-Quran. Bagaimana sebelum Adam, apa ada manusia? Allah tidak menerangkan, Pak, bahwa manusia diciptakan oleh Allah sebagai orang yang pertama, lalu yang kedua adalah istrinya, zaujaha. Sementara ada ilmuwan yaitu yang mengatakan bahwa manusia itu asal mulanya adalah ketek, bedesa, makwo. Jadi ketek itu setelah sekian ratus tahun, sekian ribu tahun, antaranya ada yang berkembang menjadi manusia dan ada yang berkembang terus menjadi ketek keturunannya. Nah, ini sekarang telah dibantah oleh sesama ilmuwan bahwa itu tidak mungkin. Sebagian ketek menurunkan manusia, sebagian ketek menurunkan ketek terusnya. Itu dibicarakan di dalam pelajaran tauhid, Pak, ini. Di dalam Al-Quran, karena ini kita wajib iman kepada kitab Allah. Al-Quran ini kitabullah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW sebagai pelengkap dari semua ayat-ayat kitab-kitab yang turun lebih dahulu. Ini yang paling lengkap, yang dinyatakan oleh Allah. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Kemudian kitab Al-Quran itu menjadi panutan pembimbing bagi seorang yang beriman kepada Allah dengan agama yang bernama Islam. Innad dina indallahil Islam. Dalam ayat ini yang ada kaitannya dengan Nabi Adam. Ya bani Adam, wahai manusia keturunan Adam, qad anzalna, qad sungguh-sungguh, anzalna kami telah menurunkan, alaikum kepada kamu, atas kamu, libasa pakaian. Hewan tidak diperintahkan oleh Allah dan tidak diturunkan oleh Allah pakaian untuk hewan. Kalau ada hewan berpakaian itu ada yang memberi pakaian. Misalnya pandak-pandak pedes itu, yang punya itu yang beri pakaian. Dan hewan walaupun tidak berpakaian tidak malu. Nah, manusia diberi pakaian karena manusia diberi sifat malu, bagian daripada imannya. Al-haya'u minal iman. Jadi kalau manusia tidak berpakaian dan tidak malu, itu sama dengan hewan. Ya. Anzalna alaikum libasa. Kami turunkan kepada kamu, atas kamu, libasa pakaian. Untuk apa pakaian itu? Yuwari, wara, yuwari, mendindingi, menutup. Sawatikum, di mana auratikum,
untuk menutupi aurat-aurat kamu. Fungsi daripada pakaian itu adalah menutup aurat yang tidak boleh terlihat kecuali dirinya sendiri, dan bahkan ada aurat besar dirinya sendiri dianjurkan tidak melihat, yaitu kubul dan dubur, Pak. Ini adalah sunnatullah. Sejak awal manusia itu diberi pakaian supaya dipakai dalam rangka menutup aurat. Yuwari sawatikum. Yang kedua, warisha, dan sebagai hiasan. Jadi pakaian itu kalau dipakai manusia, manusianya menjadi terhias. Nah, tentang terhias ini lain lingkungan, lain bentuknya. Al-Quran memberi batasan, berpakaian itu harus menutup aurat. Mana aurat laki-laki, mana aurat wanita. Nah, beberapa yang lalu sudah disekajikan, yaitu tentang hijab, ya. Ada buku merah itu yang kebetulan bersamaan dengan tahajud dan kesehatan. Masih ingat, Pak, itu ya? Ini kebetulan kami sendiri yang menerangkan tentang aurat dan hijab. Ini ada buku merah itu, Pak. Ini biasanya kalau wali murid sudah dibeli semua itu. Warisha, dan untuk hiasan. Aurat wanita, kalau aurat laki-laki ma bainas surrati warukbati. Tubuh ini antara pusat. Pusat itu bahasa Jawanya udel, Pak. Antara pusar dan lutut. Itu namanya aurat. Orang laki-laki paling tidak harus menutupi pusarnya, seterusnya sampai lutut. Ini wajib itu. Tidak bisa tidak, baik di luar sholat atau di dalam sholat. Nah, ini yuwari sawatikum. Itu yang wajib ditutupi. Kalau tidak ditutupi, berarti tidak rasa malu. Allah memberi penutup pakaian seperti ini karena manusia ditakdirkan Allah punya rasa malu, dan malu itu bagian daripada iman. Al-haya'u minal iman. Bagaimana dengan aurat perempuan? Ini di perpustakaan masih ada, Pak, itu kitab-kitabnya. Aurat wanita jami'u badaniha illal wajhi wal kaffain. Ini wajib ditutup, baik di dalam sholat atau di luar sholat. Aurat dan perhiasannya itu boleh diperlihatkan hanya kepada keluarga mahramnya. Orang tua kandung, kedua orang tua kandung, kedua mertua. Ini walaupun mertuanya mata keranjang, Pak. Tidak pernah terjadi itu, ada film orang tua mertua mata keranjang. Oh, itu dibuat-buat itu, khayalan itu, ya. Kemudian suami, anak kandung, anak tiri, itu boleh melihat aurat wanita, tetapi di dalam batasan, yaitu yang disebut di dalam surat An-Nur ayat 32. Waktu pertemuan di sini sudah kami terangkan itu. Ini ada beberapa orang laki-laki yang boleh melihat perhiasan atau aurat wanita. Ini. Nah, itu wajib ditutup. Sejak dahulu sampai sekarang, karena wanita itu ditakdirkan oleh Allah menjadi orang yang menarik. Orang laki-laki tidak menarik, Pak. Orang laki-laki itu menarik kalau pakaiannya uniform, pakai kopiah, pakai
kemeja, pakai dasi, pakai jas, pakai celana dalam, celana luar, sepatu, baru kelihatan perlente. Tapi kalau dibuka, mana dianggap kurang baik. Malah wanita kalau melihat perut laki-laki itu banyak yang jijik Pak itu. Pernah ada jamaah yang bilang, Pak, kemarin saya tidak ngaji, kenapa? Saya gilo. Gilo itu, ya bahasa Jawa Pak. Kenapa? Melihat ada orang telanjang Pak. Tapi orang laki-laki melihat wanita telanjang tidak ada yang gilo Pak. Mesti, wih. Mesti begitu. Laki-laki melihat wanita telanjang tidak ada yang gilo. Tidak ada yang jijik. Tapi kalau orang perempuan melihat laki-laki membuka aurat, jijik Pak itu. Tidak tahu itu, memang sunnatullah begitu. Tetapi wanita tergoda dengan kehalusan tubuhnya, kehalusan bicaranya, kehalusan gerak tubuhnya, sehingga kehalusannya dan geraknya itu ingin dilihat orang laki-laki. Dan wanita itu suka dipuji loh Pak. Oleh karena itu istri kita sering kita puji Pak. Jangan dipaidu terus ya. Dipuji karena dia berbuat baik, kita semangatkan. Ini. Tapi kalau laki-laki tidak usah dipuji Pak. Kata sebuah hadis, laki-laki manusia kalau memuji jangan di hadapannya. Siapa yang memuji orang di hadapannya seperti menabur pasir dalam matanya, kelilipan nanti. Orang laki-laki kalau sering dipuji GR Pak. GR itu apa Pak? Singkatan dari apa itu? Ya GR lah istilahnya begitu. Nah, aurat ini karena fungsinya pakaian ini fungsinya menutup aurat dan menjadi hiasan, maka menutup aurat dengan mode-mode yang indah itu boleh Pak. Dan dengan menutup aurat dengan pakaian itu menjadi indah. Wanita kalau menutup aurat sekarang banyak ditiru oleh film-film dalam sinetron. Cuma polanya yang belum mengikuti itu. Sudah kerudung, tapi jogetnya tetap. Ini. Padahal wanita joget itu termasuk dilarang mencium bau surga Pak. Ini anak-anak kita Pak ya. Kalau belajar menari lebih baik belajar silat untuk bela diri. Manakala ia keluar sendirian. Ini. Tapi kalau pejoget malah digoda orang nanti. Libasa yuwari sawatikum warisha. Walibasut taqwa zalika khair. Baju takwa, libas itu pakaian. Takwa, nah, kalau kita baju takwa, baju koko itu Pak. Ini namanya baju takwa, dikenal begitu. Baju takwa yaitu rasa malu apabila auratnya itu terbuka. Kalau sudah punya rasa malu auratnya terbuka, ini sudah berpakaian takwa. Seperti iman sudah masuk. Sebab kalau iman tidak masuk Pak, ya wanita-wanita kalau iman tidak masuk, ya rasa malu itu lebih dikesampingkan daripada mempertontonkan tubuhnya. Mempertontonkan tubuhnya itu lebih senang daripada menutup aurat. Karena apa? Tubuhnya kalau dibuka banyak dipuji oleh laki-laki. Ini. Memang kenyataannya begitu. Kalau laki-laki itu melihat wanita auratnya terbuka, matanya tidak bisa menutup itu. Padahal surat An-Nur ayat 30, bila laki-laki berhadapan dengan wanita yang bukan mahramnya, waghdudna min absarihinna. Pejamkan mata, tidak berarti merem begini Pak. Tundukkan pandangan. Jangan perhatikan seolah-olah menikmati keindahan wajah dan tubuh wanita. Ini An-Nur ayat 30. Insyaallah dalam tafsir Ustaz Khalid Afri dulu juga sudah almarhum, dan Ustaz Abdullah Bakri sudah menerangkan itu. Surat An-Nur ayat 30-31. Itu pedoman kalau bergaul dengan di luar rumah. Ini begitu. Zalika khair.
Kalau ia sudah merasa malu apabila terbuka auratnya, itu khair, bagus sudah. Nah, berpakaian yang indah itu tuntutan Allah. Berpakaian yang baik itu tuntutan Allah. Kapan itu disuruh berpakaian baik? Kalau pergi ke masjid, utamanya hari Jumat. Di sini. Jadi berpakaian ini menjadi aturan syariat Islam. Zalika min ayatillah, inilah, itulah min ayatillah, sebagian dari tanda-tanda kekuasaan Allah. Allah mengatur ciptaannya yang laki-laki dan yang wanita. Aurat laki-laki seperti yang saya sebutkan tadi, yaitu antara pusat dan lutut, terutama aurat besarnya. Sampai-sampai memandikan orang meninggal, aurat besarnya jangan sampai dibuka, ya. Cukup disiram dari luar, dan kalau ada kotoran digosok dalam keadaan tertutup. Tangan boleh masuk memegang, tapi jangan melihat aurat besar, Pak. Aurat besar itu muka dan belakang. Ini. Nah, kalau orang yang beriman itu sudah merasa malu kalau auratnya terbuka, maka ini sudah merupakan bajunya itu baju takwa. Ini. Sekarang diklaim para santri, para jamaah memakai pakaian baju takwa. Ya, baju koko itu yang namanya baju takwa. Tapi bukan itu yang dimaksud. Jadi kalau auratnya terbuka sudah merasa malu, baru dikatakan itu libas takwa, dan itu lebih baik. Tetapi kalau menutup aurat itu karena mode, banyak itu sinetron-sinetron itu sudah pakai kudung, tapi lenggak-lenggoknya masih tidak berubah itu. Padahal ciri wanita yang tidak boleh mencium bau surga itu dua, Pak. Mereka berpakaian telanjang, kasiyatun ariyat. Makna berpakaian telanjang yaitu bajunya menutup auratnya, tidak tertutup semuanya. Yang kedua, tertutup semuanya tapi kayaknya transparan, kelihatan kulitnya sawo mateng, diketahui dari luar bajunya kulitnya kuning, ya. Kemudian yang ketiga, berpakaian tebal tapi membentuk tubuh, yang menonjol kelihatan menonjol, yang depes kelihatan depes, pantat yang besar kelihatan besar, pantat yang kimput kelihatan kimput. Itu termasuk kasiyatun ariyat, ya. Ini orang laki-laki memang awas ya. Boleh, karena itu disuruh menundukkan badan ya. Khuddu yang ayaghuddu min absarihim. Memang saya sendiri orang laki-laki, Pak, dan pernah muda. Untung kedahuluan keterangan-keterangan iman, al-haya'u minal iman. Jadi kalau melihat begitu itu ya menundukkan pandangan mata, tapi masih muka sedikit ya, zaman muda itu. Nah, sekarang sudah tua, Pak, ya, sama-sama kita. Dene ana wong tua tambah melihat aurat wanita tebal pendeng, ya ketangan, Pak, ya. Ini. Ya. Zalika min ayatillah, inilah termasuk tanda-tanda kekuasaan Allah. Betapa Allah mengatur secara tepat dan konkret. Wanita, laki-laki disuruh berpakaian dalam rangka menutupi aurat dan menjadi hiasan. Jadi pakaian itu bisa dimode hiasan. Lihat sekarang pakaian kita, ada baju payama, ada baju koko, ada hem, ada kemeja, ada jas, ada safari. Itu boleh-boleh saja menjadi hiasan, dan berpakaian baik itu menjadi perintah Allah. Innallaha jamil yuhibbul jamal. Allah itu maha indah dan suka hambanya itu indah. Ini. Jangan kalau hanya sholat Jumat itu pakai kaosan saja. Ya biasanya tetangga masjid, Pak. Kalau ke masjid Jumat itu tunggu kapan wala dzikrullah akbar, khutbah akan selesai baru berangkat.
Di belakang pulangnya mendahului. Kalau iya tetangga masjid celaka lah itu. Pakaiannya tidak sempurna. Ini juga kami sering disuruh survei waktu saya masih menduduk masih dididik menjadi pendidik guru. Lihat, perhatikan rumah-rumah orang yang dekat masjid. Ada Pak yang tidak pakai sabuk Pak. Kaosan saja lalu anduk begini kan. Nah ini celaka ini orang masjid ini. Padahal khudzu zinatakum inda kulli masjidin. Pakailah pakaianmu yang baik ketika ke masjid, utamanya sholat Jumat. Para jamaah yang terhormat, kita terjemahkan sekali lagi. Ya Bani Adam, hai manusia, hai anak keturunan Adam. Kita ini termasuk Bani Adam, Pak. Qad anzalna alaikum, qad anzalna, sungguh telah kami turunkan alaikum, atas kamu, libasa. Libas itu artinya pakaian Pak. Kalau berpakaian namanya labisa yalbasu. Libas itu pakaian. Nih. Untuk apa? Yuwari sawatikum, sebagai penutup aurat-aurat kamu. Yang kedua, sebagai hiasan. Di samping hiasan, sebagai menahan angin yang terlalu kencang. Sebab kalau tidak berpakaian nanti bisa juga masuk angin, ya. Jadi berpakaian itu supaya kalau ada angin tidak masuk angin. Ya. Nah, keluar angin itu dari mana, Pak? Ya kita sudah tahu ya. Kalau tadi belakang itu keluar angin. Atau debu-debu yang bertebaran di jalanan, di luar rumah. Kalau kita berpakaian, insya Allah tidak masuk ke dalam kulit-kulit kita. Masih banyak manfaatnya lagi pakaian itu. Walibasut taqwa zalika khair, dan berpakaian takwa itu khair, lebih baik. Jadi lebih cenderung makna libasut taqwa, siapa yang merasa auratnya terbuka lalu malu, ini pakaiannya berfungsi pakaian takwa. Zalika bin ayatillah, itulah sebagian di antara tanda-tanda kebesaran kekuasaan Allah. Itu Allah mengatur pergaulan laki dan wanita itu supaya selamat. Sebab kalau laki-laki melihat wanita kurang auratnya tidak tertutup, itu sering gandrung, Pak. Telung diro galali, Pak. Di sini. Nah, ini Allah mengatur. Laki-laki, wanita kalau bertemu bukan mahram supaya menjaga pandangan. Untuk menjaga pandangan biar mata pipet pakai kacamata hitam gitu. Itu juga tidak baik itu. Nanti kemudian kurang terang dibuka sedikit begini. Ya ini perilaku pemuda Pak dulu Pak ya. Ya saya waktu muda itu juga ada keadaan seperti itu. Saya tidak lihat kok kacamata hitam. Nah begitu guyonannya gitu. Para jamaah yang terhormat, kalau kita perhatikan, kalau orang ini sudah bertakwa, supaya benar-benar ketakwaan itu mempengaruhi jiwa kita. Ittaqillaha haitsuma kunta. Ini hadis Nabi Pak. Tiap-tiap pengajian selalu kami sampaikan ittaqillah haitsuma kunta wa ati sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Ini sebagai pembukaan pengajian yang sering kami sampaikan. Ittaqillah, bertakwalah kepada Allah. Hubungannya dengan libasut takwa tadi. Berpakaian harus mengandung takwa. Senyum saja supaya mengandung takwa. Karena apa diterangkan? At-tabassumu li akhika shadaqah. Senyum terhadap saudara-saudaramu itu sedekah. Dan senyum kalau diikuti dengan suara yang suaranya terdengar dari jauh, itu menghilangkan akal Pak itu. Ya.
iyyakum wa qassaratu dhakhik. Jauhilah banyak-banyak tertawa. Fa inna kasratat dhakhiki tumitul qulub, mematikan hati. Banyak tertawa mematikan hati. Nah, ketika kita melihat orang melawak, kita ngantuk atau kita tertawa? Tertawa terus. Kalau ada pelawak tidak ditertawakan, malu, Pak. Kurang honorernya. Nah, senyum itu sedekah, tapi kalau senyum lalu tertawa sampai bersuara, sekedar didengar lingkungannya, didekatin aja. Jangan sampai kedengaran yang lain. Lah, ittaqillah, bertakwalah dalam berpakaian. Nah, takwa dalam berpakaian di sini di mana saja, kapan saja, sesuai dengan ayat tadi. Bahwa aurat itu ditutup dengan baju-baju. Kalau menutup aurat dengan baju, dengan pakaian ini, sementara terbuka merasa malu, itulah sudah berfungsi pakaian takwa. Berpakaian takwa yang indah, warisya, itu juga dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam sebuah hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda menurut riwayat Muslim dan Tirmidzi dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, "Innallaha jamil yuhibbul jamal." Allah itu maha indah dan suka kepada keindahan. Nah, ini para jamaah yang terhormat, dan berpakaian yang indah ini terutama kalau pergi ke masjid. Khudhu zinatakum inda kulli masjid, sampai pada ayat itu nanti. Alaika bitaqwallah fa innaha jima'u kulli khairin. Hendaklah kamu bertakwa kepada Allah, karena sesungguhnya takwa itu menghimpun segala kebaikan. Jadi orang itu kalau auratnya tertutup akan terhimpun segala kebaikan. Jadi kalau wanita itu sudah menutup aurat, ketemu laki-laki tidak akan menjadi fitnah. Tetapi kalau auratnya itu dibuka, sebagian yang inti-inti itu malah diperlihatkan, atau memakai pakaian tapi ketat sehingga membentuk tubuh, anak-anak muda yang kurang beriman paling tidak diseruiti, Pak. Ditanya, kemana? Tak antar ya. Jadi fitnah. Supaya tidak menjadi fitnah, ini supaya laksanakan ayat ini. Satu kisah, Pak, ya, pernah saya alami. Saya itu nambalkan sepeda, Pak. Tukang tambalnya itu asyik memperbaiki sepeda saya. Tahu-tahu datang anak wanita juga akan nambalkan sepeda, tapi perutnya kelihatan antara celananya dengan kaosnya itu tidak pas, kurang. Loh, enak-enak noto sepeda itu, Pak. Ngapet, dicubit itu. Yang dicubit itu tidak marah, malah begitu. Lalu saya tanya, "Mas, sampai niki noto sepeda aku kok ditinggal ngono ki ya apa sana?" "Kapan, Pak? Kapok ini kan dicubit ngene iku." "Mosok nguripe wong akeh wetenge disutu-sutuno wong ya." Nah ini. Lalu saya juga sedikit mungkar, "Mbak, nek pakaian celana mbari kaos iku sambung ngono lho, jek dicuwit ngono." Tapi dijogit mau seneng karek. Buktinya ndak marah. Mestinya kan marah. Ini. Nah, pernah terjadi lagi murid kita, masih PGA dulu, PGA Putri ya. Itu ketika naik demo lalu digoda orang, padahal sudah pakai menutup aurat ini. Digoda orang. Tasnya diangkat, dipukulkan pada wajahnya itu. Orang sak bemu mendukung dia. "Mas, sampai niku kurang tahu diri, ada wanita digoda." Ya akhirnya yang ditampari turun. Di sini nangis dia. "Kenapa?" "Saya tadi menampar orang, Pak." "Loh, kamu kok nakal gitu sih?" "Enggak, saya digoda, Pak. Saya marah itu." Nah ini rupanya takwanya, bajunya sudah menjadi takwa. Timbul marahnya. Lain dengan yang saya ketahui tadi itu, dicubit perutnya malah tidak marah, dibiarkan saja.
Lah, ini Allah mengatur kehidupan itu supaya serasi. Di sini, may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Ini firman Allah di dalam Al-Qur'an. Ini firman Allah juga, barang siapa yang bertakwa kepada Allah yaj'al lahu makhraja. Orang yang bertakwa kepada Allah itu kalau ada kesulitan diberi jalan keluar, diberi jalan solusi, Bang ya, diberi jalan keluar oleh Allah. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Orang yang bertakwa itu selalu ditambah rezekinya oleh Allah dengan tidak tersangka-sangka. Artinya rezeki samar kata orang Jawa, oleh rezeki samar. Nah ini orang yang bertakwa sering mendapatkan rezeki yang semestinya ia tidak tahu, tapi datang rezeki. Di sini, wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Ini hubungannya dengan baju takwa tadi itu. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, ia menjadikan bagiannya urusannya jadi gampang. Lihat Nabi Muhammad sejarahnya ketika berdagang, memperdagangkan harta Khadijah, untungnya banyak. Khadijah kebetulan janda, lalu memilih dia menjadi calon istrinya, dan keluarga Muhammad setuju. Nah ini Nabi Muhammad yatim, tidak punya apa-apa. Dengan kawin Siti Khadijah maka terbiayai, bahkan dakwanya semua dibiayai oleh Khadijah radhiyallahu anha. Nah, para jamaah yang terhormat, tugas setan yaitu supaya orang membuka aurat. Itu tugas setan. Kalau menutup aurat itu digoda, diganggu. Lepaskan sedikit demi sedikit, atau kalau bisa keseluruhannya. Inna syaitana yajri min ibni adama majrad dam. Jadi kalau berpakaian karena takwa kepada Allah, itu digoda oleh setan supaya dilepaskan sedikit demi sedikit. Ini daripada keterangan takwa, di mana takwa di sini orang yang menutup aurat dan apabila terbuka ia menjadi malu, itu namanya baju takwa. Di sini. Nah, kita lihat sinetron-sinetron itu, Pak, yang sudah pakai kerudung, tapi kebanyakan pakaiannya ketat. Loh, saya kok tahu, terlihat itu, Pak. Ini sambil membina anak-anak yang melihat, loh, baju ketat itu dilarang mencium bau surga itu. Nah, pada waktu ada action, dia lenggak-lenggok juga, bertepuk-tepuk tangan juga. Jadi ini belum berbaju takwa, walaupun sudah menutup mulai ujung rambut sampai kaki. Kalau dia sudah merasa malu bila terbuka, itu baru orang yang beriman, bertakwa, yang takwanya itu melalui menutup aurat. Para jamaah yang terhormat, satu ayat ya, nanti ayat 27 itu manusia disuruh oleh Allah jangan sampai tergoda oleh setan, sebagaimana Nabi Adam pernah digoda oleh iblis yang semestinya Allah melarang mendekati sebuah pohon, namanya pohon terlarang. Pohon itu namanya pohon khuld ini, tapi digoda oleh iblis supaya ia mendekatinya, dan ketika mendekati terjadilah auratnya terbuka. Untung Nabi Adam punya malu, pakaiannya lepas dan disembunyikan oleh iblis, kemudian ambil daun-daun yang lebar untuk menutup tubuhnya sehingga auratnya tertutup kembali. Itu menyebabkan Allah masih memberi ampunan terhadap aurat yang pernah terbuka atas godaan iblis. Para jamaah yang terhormat, ini dulu kita sampaikan, nanti kita lanjutkan ayat 27 dan ayat 26 yang menerangkan masih masalah tentang kehormatan manusia melalui auratnya. Kita akhiri kajian kita dengan ucapan kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad walhamdulillahil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika
nasyhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma 'allimna ma yanfa'una, Allahumma anfa'na ma 'allamna wa ma ta'allamna. Wa sallallahu ala Muhammad walhamdulillahi amin. Wallakum minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.